Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat ya dalam hidup dan tetap ikhtiarnya kepada Allah. Ini hanya sebagai payung sebelum hujan. Jangan dipercaya 100%. Oke? So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat dengan maskulin. Situasi maskulin. The King of Swords, the Seven of Swords, Two of Wands, Seven of Pentacles, the Eight of Pentacles. Wow. Kasih 8. Oke, di sini ada the King of Swords, Seven of Swords, Two of Wands, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, the Empress, the King of Pentacles, and the Six of Pentacles. Wow, 2, 3, 4, dikasih 8 ya. Oke. Di bottom of the deck ada Ten of Pentacles and the Chariot and Three of Wands, Four of Swords, Eight of Swords, Seven of Cups, and the Moon. Dia sulit untuk melupakan kamu ya, feminim. Berat banget sebenarnya. Dan dia ada keinginan untuk kembali, sedang dia pikirkan hal itu. Dan aku lihat memang dia stres sebenarnya mikirin perjalanan journey-nya dia. Di sini dia takut banget tentang karma dari pernikahan kamu ataupun hubungan kamu yang mau menikah yang gak jadi ya, karena sulit menggapai kebahagiaan ataupun sulit untuk kembali ya, karena ada efek dari magic juga di sini ya, karena the Moon and the Seven of Cups and the Eight of Swords. Jadi ini masih membuat dia tuh nggak bahagia karena hubungan ini masih dibayangi tentang ilmu hitam dan dia stres. Ingin rasanya dia kembali, dia sadari hal itu dan dia capek dengan drama ini. Ya, capek banget dan dia nggak happy dari drama yang dia buat. Ada keinginan dia berpikir untuk kembali lagi journey-nya sama kamu. Ya, Three of Wands and the Chariot and the Ten of Pentacles. Gimana caranya untuk stabilkan kamu lagi hubungannya ataupun taklukkan kamu lagi untuk kesuksesan karirnya dia. The King of Swords and the Seven of Swords. So, dia coba mengendalikan situasi dramanya dia. Dia ada rencana kembali ke kamu, tapi sifatnya masih manipulasi. Dan ini dia memantau perjalanan hidupnya dia. Ada keinginan untuk menanam lagi harapan memperbaiki hubungan ini sama kamu. Ya, dengan tujuan ya sukseskan lagi keuangannya. Ya, sukseskan lagi keuangannya. Dan aku lihat banyak sekali hal yang ingin dia lakukan ketika kembali dengan kamu. Dan sifat manipulasinya masih dia pakai ya. Dia coba untuk memakai jalan instan untuk bisa kembali kepada feminim. Ya. Lambat, tapi dia merasa ya akan bekerja gitu ya, agar bisa kembali lagi ke kamu feminim.
tapi dia ingin mengendalikan. Di sini dia juga berpikir kamu sudah mengkhianati dia, ya, karena dia melihat kamu sudah bisa hidup tanpa dia. Makanya dia ingin perbaiki lagi dan kembali sama kamu. Situasi maskulin ini lebih banyak identik dengan air sign and fire, air sign and earth sign. Lebih banyak kesamanya ya. Wow. The karma, 2 of cups and 6 of wands and 3 of cups. So aku lihat memang kalian akan dipertemukan lagi sih, ya, akan ada suatu pertemuan ataupun dikembalikan lagi oleh semesta, ya, karena ini adalah pembelajaran dari masa lalu yang penuh dengan trust issue, penuh dengan kekacauan, penuh dengan cemburu, ya, bahkan energi negatif dari ilmu hitam. The Magician, 9 of Swords, the High Priestess, 5 of Pentacles, 3 of Wands, Strength, the Fool, and the Page of Wands. Kalau aku lihat memang permainannya dia ini udah banyak kekacauan ya, bahkan dia tahu si karmik coba untuk bermain skandal di belakang dia. Aku lihat memang dia stres memikirkan hasil dari permainan dia, tapi ternyata malah kehilangan tentang kesuksesan. Maskulin juga depresi ya, karena dipermainkan perasaannya oleh si karmik tentang keuangan, dan ini membuat maskulin ini nggak nyaman dengan karmik karena kehilangan journey-nya. Ya, kenapa? Dari sikap bodohnya yang memilih karmik sebagai teman hidupnya. DM di sini gunakan segala cara. Dia juga memanfaatkan si karmik untuk karirnya, untuk keuangannya. Tapi hasilnya ini akan dia berikan kepada feminim nantinya. Dia merasa journey-nya itu ya adanya sama feminim. Dan dia ingin kembali tapi memang butuh waktu ya. Ya, dia harus bisa mengambil resiko kembali dengan kamu, keluar dari zona aman, bebaskan diri, dan berlaku adil sama kamu feminim. Maskulin ingin mengendalikan permainan tapi stres dan depresi, bermimpi buruk juga ya akan seseorang yang mengkhianati dia, terutama karmik. Ya, ada orang lain di sini. Selalu punya dua pilihan, dan dia memantau juga nih tentang karmik dan tentang kamu. Sebagian dari DM kehilangan apa yang sudah dia tanam, terutama bisnis ya, karir. Dan DM coba untuk merencanakan menata kembali, ya, memperbaiki tentang perjalanan hidupnya, terutama journey-nya kepada
feminim, karena dia merasa koneksinya dengan feminim itu sangat kuat ya, dan dia ingin mengambil resiko memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Optimis ingin kembali walaupun terlambat ya, aku lihat. Dan maskulin di sini sebenarnya ada rasa takut ya mengambil keputusan, apalagi dalam sebuah pilihan. Dan aku lihat juga dia stres, kehilangan tentang masa depannya dia, terutama tentang partner. Dan dia coba ingin memperbaiki apa yang sudah hilang dalam hidupnya dengan cara ya menyembuhkan, mengukir kembali cita-citanya dia, terutama dalam keuangan ya, dan belajar untuk optimis ya dalam perjalanannya tanpa harus bersikap childish lagi. Makanya maskulin sekarang lagi mendapati karma ya, pembayaran perlahan tapi pasti, dan pelan-pelan karma ini berjalan dalam hidup karmik dan juga DM. DM nggak tahu harus memperbaiki kestabilan hidupnya dari mana, karena permainannya sudah diendingkan oleh feminim. Di sini feminim juga mencari guru spiritual ya, atau coba untuk memutuskan suatu keadilan pada dirinya sendiri tentang perceraian, dan memutuskan untuk hidup sendiri dulu, ingin mengoreksi diri sendiri ya. Oke ya, dia ingin kembali nanti. The King of Wands, Ten of Cups, Page of Pentacles, and the Ace of Swords. Dia walaupun dengan orang barunya ya, memulai kehidupan baru, kebahagiaannya dari nol lagi, tapi dia selalu ingin kembali ke kamu ya. Karma sedang berjalan dalam hidupnya si DM dan karmik, karena perlahan apa yang dia perbuat ini akan menyakiti mereka sendiri. Sedangkan feminim memutuskan untuk menjalani hidup sendiri, coba untuk berkata jujur dan menerima keputusan bercerai. Bahkan feminim belajar untuk move on, yaitu memperbaiki langkahnya, memperbaiki pandangan hidupnya, memperbaiki kesabarannya dalam penyembuhan. Sedangkan DM di sini merasa sakit hati ya, karena kestabilan hidupnya ini banyak sekali masalah, sehingga permainannya ya ini berbalik. Jadi perlahan-lahan banyak pengkhianatan dari apa yang sudah dia kerjakan. Dan dia tahu ya si karmik sedang mengkhianati dia ya di sini. Ya. Aku lihat dia stres nih ya, si DM, depresi,
dan bermimpi buruk terus tentang triparty. Ada rasa takut yang sangat mendalam tentang luka hati yang tertusuk ya, terutama dari pasangan hidupnya dia. Dan dia masih sakit hati dengan feminim karena mengendingkan hubungan dan berani untuk mengkritik tentang kejujuran. Bahkan di sini feminim memutuskan untuk hidup sendiri dulu. Ya, mengatakan kebenaran. Dan aku lihat juga feminim coba untuk berkata jujur sih kepada maskulin bahwa karmik akan menduakan kamu, karmik akan meninggalkan kamu, dan karmik akan menghabiskan hartamu. Ya, ini sudah dijujurkan oleh feminim. Sudah diperingatkan dari awal, ditanamkan pikiran itu. Tapi yang namanya lagi tergoda tidak akan mendengar, sehingga ketika feminim memutuskan ingin memperbaiki hidupnya, berlaku adil pada dirinya, dan coba untuk menerima segala ujian karena ingin move on ya, dengan kesabaran gitu ya. Ini membuat dia karma datang pada hidupnya oleh si karmik dan DM. Dan aku lihat memang dia karmik mempunyai dua pilihan. Di sini feminim memutuskan untuk bercerai dan coba untuk memperbaiki dirinya karena merasa kuat dalam menghadapi segala ujian dan melangkah lebih maju dengan kesabaran. Ya, dan aku lihat memang feminim coba untuk memperbaiki rasa cintanya kepada diri sendiri. Dan DM di sini merasa ingin memperbaiki, ada rencana karena dia melihat feminim sudah bisa mengoreksi diri sendiri sehingga sekarang terlihat lebih bahagia dibanding dengan DM. Dan aku lihat memang DM ingin menaklukkan feminim lagi nanti karena dia merasa banyak keberkahan yang diraih ketika bersama feminim, terutama kesuksesan ya, bisa berbagi bahkan juga mengimbangi antara pengeluaran dan pendapatan. Dan aku lihat memang feminim sudah percaya diri untuk bebaskan dari hubungan yang penuh dengan toksik ataupun sakit hati ya. Makanya maskulin walaupun hidup bersama orang ketiga, tapi maskulin ada rencana untuk ke kamu lagi. Forgiving and learning. Pay attention to the red flags. Past life relationship. Honeymoon and attractions. You deserve love. So maskulin di sini memang ada pembayaran karma ya, pembelajaran hidup, yaitu dengan cara memaafkan dan melepaskan apa yang sudah bukan miliknya, yaitu feminim. Karena feminim sudah memutuskan mengendingkan perjalanan hidupnya dengan si maskulin. Kenapa? Karena maskulin memiliki orang lain. Dan feminim coba untuk melakukan suatu keadilan pada dirinya dan coba untuk belajar ya, untuk move on. Ini aksinya si feminim. Sedangkan si maskulin ini ya harus belajar memaafkan dan melepaskan dan jadikan ini satu pengalaman hidup ya. Dan dia tahu satu hari nanti dia akan kembali kepada feminim ya, suatu keadilan sebagai twin flames-nya. Dia tahu, karena dia tahu banget kamu adalah soulmate terbaik untuknya. Dan ini faktor dari ilmu hitam ataupun pelet sihir ya, yang membuat kalian terpisah. Ada satu keadilan dari apa yang ditanam masing-masing ya. Dan maskulin coba memperbaiki apa yang sudah dia buat luka terhadap kamu
dia akan merasakan luka itu lebih berat lagi dibandingkan ketika dia menyakiti kamu. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys.